Kalian heran gak sih? Banyak teman-teman di sekitar kita, padahal dia bukan pewaris, sama-sama merintis. Bahkan sampai dengar dia ada pinjaman. Orang-orang memandangnya sebelah mata, tapi ujung-ujungnya dia bisa beli rumah, punya usaha bisnis, beli tanah, sampai dia berani ninggalin gaji puluhan juta, pulang ke Indonesia untuk meneruskan bisnisnya. Padahal dasarnya sama. Pernah heran gak sih? Gajinya loh sama 20.000. Malah dia ada tanggungan, angsuran tiap bulan yang harus dibayar. Cara gaya hidup dia pun bukannya cara hemat. Kok uangnya bisa tersimpan? Bedanya di sini, Besti. Ada orang yang berani meninggalkan zona nyaman untuk menginjak ke zona yang bikin jantungan. Tapi dia sadar bener, di saat inflasi tinggi, harga mata uang gak ada artinya. Cuman satu yang berharga, aset yang bakalan naik terus, dan bisnis yang bisa dijalankan. Karena jagain gaji itu tergantung orang lain. Tapi kalau aset atas nama kita sendiri, itu kita yang pegang. Apalagi kalau kamu berani menginjak sampai ke dunia bisnis. Memang awal-awalnya itu semuanya pakai hutang. Tapi dia punya kesadaran kalau cuma jagain gaji, gak bakalan tersimpan uangnya. Apalagi kalau sampai membeli rumah yang harganya gila-gilaan. Karena selain menabung, ada yang namanya biaya hidup yang harus dipenuhi juga tiap bulan. Itu alasannya juga banyak PMI-PMI Taiwan yang pinjam dana untuk renovasi rumah, untuk beli tanah, setelah itu tanahnya dibangun, untuk memulai ternak kambing, ternak lele, karena mereka tahu suatu saat mereka bisa tua. Gak apa-apa awal-awalnya jadi pejuang angsuran, dinyinyirin orang lain, karena mereka juga tahu juga, bahkan mereka juga sadar diri, ada yang namanya masa tua. Ada yang namanya tenaga sudah tidak memungkinkan untuk dijual lagi. Tapi dia bisa membuka usaha di negaranya. Karena dia bukan pewaris, jelas dong modalnya asli dari hutang. Kalau menurutku asal diangsur aja itu nggak masalah deh. Dan itu juga termaksud hutang yang baik. Terdasar manusia itu nggak ada yang sama. Ada yang berada dari keluarga yang kaya, ada yang berada dari keluarga yang standar, ada yang berada dari keluarga yang bawah. Kita tidak bisa memilih di mana kita bisa dilahirkan. Tetapi selagi badan kita sehat dan kita juga mempunyai nyali, mereka nggak takut jadi pejuang angsuran karena mereka tahu aset itulah yang bakal menolong mereka di hari tua mereka. Mereka bisa hidup nyaman. Kalau menurutku pribadi, aset adalah anak kita yang bisu. Dia tidak bisa berteriak lapar, haus, ataupun mengajak kita bermain. Tapi dia adalah andalan kita di hari tua kita nanti. Dan aku yakin mereka yang bersedia di masa mudanya menjadi pejuang angsuran juga memiliki pola pikir yang sama. Selagi masih muda, di saat kita nggak ada modal, kenapa nggak gunain uang orang lain sebagai modal untuk dijadikan aset di hari tua biarpun kita harus membayar bunga?